Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, untuk kali ini aku akan ngebahas gimana sih caranya teman-teman untuk memperpanjang paspor. Berapa lama waktu teman-teman untuk memperpanjang paspor sebelum paspor teman-teman habis? Dokumen-dokumen apa saja yang teman-teman perlukan untuk memperpanjang paspor teman-teman? Formulir apa saja yang harus diisi? Dan kapan teman-teman bisa melakukan perpanjangan paspor? Dan berapa biaya yang teman-teman butuhkan untuk memperpanjang paspor? Nah, di video kali ini aku akan bahas semuanya, tapi sebelumnya jangan lupa buat teman-teman yang baru untuk subscribe, like, komen, dan share video aku ini ya. Seperti di awal tadi, aku akan membagikan gimana sih caranya teman-teman untuk memperpanjang paspor teman-teman di Taiwan bila paspor teman-teman itu sudah mau habis. Atau ada juga yang nanya, pada saat aku kan ada memperpanjang paspor kemarin, dan aku ada ngepost di fanpage aku ada ngepost di Facebook aku, dan ada yang bertanya, "Kak, kalau seandainya paspor aku hilang, apa yang harus aku lakukan? Aku harus gimana?" Nah, jadi kali ini aku akan ngebahas semuanya. Dan seperti aku bilang tadi bahwa aku habis memperpanjang paspor, dan paspor aku ini juga baru datang. Sebenarnya bukan baru datang, sudah datang dari beberapa waktu lalu, tapi belum aku buka karena aku mau buka pas aku merekam video ini. Nah, jadi ini adalah paspor yang baru datang dari KDI. Nah, ini ada paspornya dan aku akan buka sama-sama di sini. Nah, jadi buat teman-teman misalnya yang memperpanjang paspor tapi nggak pengen datang lagi untuk ngambil paspor, teman-teman bisa minta mereka untuk mengirimkan paspor teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen paspor dikirim kayak aku, dikirim ke rumah gini, jadi aku nggak usah kesana lagi karena sebenarnya dekat dari tempat aku ke KDI, cuman males sebenarnya karena aku juga sibuk. Nah, jadi teman-teman bisa ke 7-Eleven membeli amplop seperti ini. Teman-teman bisa membeli amplop sendiri seperti ini, terus kemudian teman-teman tulis alamatnya, kemudian setelah paspornya selesai dia akan kirim langsung ke rumah. Jadi dia akan kirim paspornya ke tempat kita. Ini ya, kantor dagang KDI. Ini adalah paspor, dan dia untuk karena ini dokumen penting, maka dia di belakang ada dicap lagi supaya kita tahu bahwa dokumen kita belum ada yang membuka. Nah, jadi dia ada paspor lama dan paspor baru. Dia ada paspor lama dan paspor baru. Jadi paspor lama dan paspor baru dia kasih. Nah, kalau paspor lamanya itu dia akan gunting, paspor barunya itu yang ini. Jadi ini paspor baru dan ini paspor lama dia akan gunting. Sebenarnya di sini saya udah ganti paspor untuk kedua kalinya. Jadi ini adalah paspor kedua saya yang saya ganti di sini. Jadi ini dua kali saya ganti paspor. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau ganti paspor sebenarnya caranya gampang banget, nggak susah-susah amat, nggak seperti yang teman-teman bayangkan, gila gimana ini cara ganti paspor, susah nggak ya? Sebenarnya nggak susah-susah amat, gampang kalau menurut saya, gampang banget karena saya udah 2 kali ganti, menurut aku gampang. Dan sebenarnya teman-teman kapan sih teman-teman udah bisa mengganti paspor teman-teman yang lama dengan yang baru? Sebenarnya pada saat paspor teman-teman sisa 6 bulan, teman-teman sudah bisa mengganti paspor yang baru. Dan buat teman-teman, sebenarnya teman-teman mungkin galau mau pilih yang 48 atau 28 lembar. Sebenarnya bedanya itu, dulu banyak yang bilang kalau 28 lembar itu adalah buat mereka para pekerja migran, tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Setelah saya selidikin, setelah saya searching, ternyata itu 28 lembar dan 48 lembar itu bedanya adalah kalau yang 28 lembar itu kalau teman-teman misalnya jarang-jarang banget untuk jalan-jalan ke luar negeri atau jarang-jarang banget travel gitu kan, teman-teman bisa bikin yang 28 lembar. Tapi kalau teman-teman itu tipe orang yang sering travel ke luar negeri atau harus sering-sering bekerja atau terbang ke sana sini, teman-teman bisa buat yang 48 lembar. Nah, tapi kalau di Indonesia 48 lembar, 28 dan 28 lembar itu harganya beda. Tapi kalau di sini harganya sama aja. Jadi dia nggak ngebedain mau 28 lembar atau 48 lembar, harganya sama. Nah, berapa sih harga perpanjangan paspor di sini? Harga perpanjangan paspor di Taiwan itu
Kalau untuk paspor itu 800 NT. Dan kalau misalnya teman-teman kehilangan, misalnya teman-teman hilang nih paspornya di sini, aduh tas saya kecurian, atau ya di sini sih jarang, bisa dibilang di sini saya 8 tahun hampir 9 tahun di sini nggak pernah namanya yang ngalamin kehilangan dompet, kehilangan handphone. Bahkan kadang saya suka dompet lupa atau tas lupa dibawa, balik lagi masih ada. Jadi di sini kecil kemungkinannya. Tapi misalnya kalau teman-teman kehilangan, itu adalah teman-teman harus membayar 2.200 ditambah dengan biaya pembuatan paspor. Ya aku tahu sih seperti itu. Yang aku dengar bahwa setelah membayar denda, teman-teman baru membayar pembuatan paspor. Dan itu pembayarannya gimana? Pembayarannya itu sama, teman-teman tinggal, jadi dia nggak terima cash. Jadi pada saat teman-teman membuat paspor, pembayarannya itu teman-teman lakukan di Bank Changhua. Nah, Bank Changhua itu sebenarnya kalau teman-teman misalnya teman-teman nggak tahu nih harus ada pembayaran, teman-teman sampai sana, di dekat KDI situ ada namanya Bank Changhua. Jalan kaki sekitar 2-5 menit bisa sampai. Nah, tapi kalau ada teman-teman yang nanya, boleh nggak sih kita bayarnya di Bank Changhua di sekitar rumah kita, misalnya nih di rumah kita ada Bank Changhua, boleh nggak sih saya bayar di sana? Jawabannya adalah boleh. Itu saya sudah pernah tanyakan, karena waktu itu saya juga pertama kali saya bayar di Bank Changhua dekat KDI. Tapi yang kedua kali, karena saya buat paspornya itu di hari Minggu, jadi saya harus bayar pembuatan paspor di hari Jumat atau sebelum hari Minggu lah, sebelum bank libur, sebelum bank tutup. Jadi saya bayar di hari Kamis sampai Jumat, waktu saya lupa. Saya ada menghubungi KDI dan saya bertanya, boleh nggak kalau saya melakukan pembayaran di Bank Changhua dekat rumah saya? Jawaban dari mereka adalah boleh. Jadi boleh, jadi saya bayar di dekat rumah saya. Karena saya mikir, waduh, kalau saya mau buatnya hari Minggu tapi saya hari Jumat atau hari Kamis saya harus ke sana cuma untuk bayar doang, nanggung. Jadi saya tanya dan mereka jawabannya adalah boleh. Dan setelah saya bawa ke sana untuk pembuatan paspor dan memang diterima. Nah, jadi boleh teman-teman bayar di Bank Changhua sekitar rumah teman-teman. Nah, untuk resi banknya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, yang di baris pertama ini, di baris atas ini, nanti aku akan ngasih kira-kira, aku akan foto bagian yang akan ditutup, aku akan tutup, nanti aku ngasih tahu. Jadi kurang lebih resinya adalah seperti ini. Nanti aku akan kasih contohnya, atau teman-teman bisa lihat di Facebook aku. Jadi teman-teman bisa lihat di Facebook aku akan foto, aku akan masukin di Facebook aku. Nah, kemudian adalah apa aja sih syarat-syaratnya untuk pembuatan paspor ini? Nah, pembuatan paspor ini syaratnya gampang banget. Aku akan bahas satu-satu. Yang pertama aku akan bahas untuk perpanjangannya dulu. Nah, dokumen-dokumen apa saja sih yang perlu teman-teman perlukan? Nah, pertama itu adalah mengisi formulir. Nah, nanti link formulirnya aku akan taruh di bawahnya, dan teman-teman bisa ngeprint sendiri, atau sebenarnya teman-teman di sana teman-teman juga bisa ngedapetin formulirnya di meja informasi di KDI. Nah, kedua, teman-teman harus bawa paspor dan ARC atau Alien Residence. Nah, buat teman-teman yang di Taiwan pasti udah tahu itu apa itu ARC. Jadi teman-teman harus bawa itu, dan kemudian teman-teman fotokopi seukuran A4. Nah, kalau teman-teman misalnya bingung mau difotokopi seperti apa dan teman-teman takut salah, mendingan teman-teman bawa paspor dan ARC teman-teman bawa ke Family Mart atau 7-Eleven terdekat. Sebenarnya aku prefernya sih ke 7-Eleven, karena 7-Eleven itu tepat di bawah gedung KDI sebelah kiri. Jadi dari gedung KDI teman-teman turun sebelah kiri, kalau nggak salah teman-teman cuma jalan 1 menit udah sampai, nggak usah nyebrang jalan, nggak usah ngapa-ngapain. Jadi menurut aku kalau lebih dekat sih ke 7-Eleven. Jadi teman-teman sekalian fotokopi, teman-teman bisa sekalian beli map ini, supaya teman-teman gak usah kesana lagi untuk ngambil paspor. Jadi teman-teman paspornya bisa dikirim gitu, seperti itu. Nah, jadi teman-teman tinggal bawa ke kasir paspor dan ARC-nya, minta mereka untuk membantu kalian fotokopi.
Nah setelah fotokopi mereka udah tahu kok mau foto di fotokopi sebesar apa, seukuran apa, karena mereka setiap hari ada aja orang yang fotokopi di sana, jadi mereka sudah tahu. Nah setelah itu teman-teman juga menyertakan yang tadi namanya bukti pembayaran dari Bank Changhua. Kemudian kalau buat teman-teman yang BMI atau pekerja migran atau yang di sini jaga akun lama, teman-teman bisa bawa surat kerja. Jadi teman-teman kontrak kerja lah kasarnya. Jadi teman-teman mesti bawa kontrak kerja. Nah kemudian semua itu teman-teman masukkan dalam satu map. Nah mapnya itu ada dua. Mapnya itu ada dua, yaitu yang pertama warnanya hijau, yang kedua warnanya biru. Nah buat teman-teman yang pekerja migran atau yang jaga akun lama, teman-teman pakai map warna biru. Nah kalau teman-teman yang sekolah, nikah di sini atau bekerjanya maksudnya bekerja kantoran atau bekerja kantoran lah ya, bekerja kantoran, teman-teman pakai map berwarna hijau. Jadi dia ada dua map. Nah kemudian setelah itu teman-teman menyerahkan formulirnya ke loket 5. Nah di sana teman-teman menyerahkan ke loket 5 dan di sana mereka akan melegalisir, kemudian langsung ke akan dipanggil lagi namanya untuk melakukan pengambilan foto dan sidik jari. Jadi itu juga akan dilakukan setelah penyerahan. Jadi di hari yang sama sebenarnya ya. Jadi kenapa pembuatan paspor itu teman-teman harus datang, sedangkan pembuatan ARC teman-teman nggak butuh datang juga nggak masalah, bisa diwakilkan. Gitu. Nah untuk pembuatan ARC mungkin ada yang bertanya ARC itu apa? Nah nanti bila ada waktu saya akan membuat video juga gimana sih cara membuat ARC di Taiwan. Nanti aku juga akan buat, kebetulan aku juga di bulan Desember ini aku juga akan memperpanjang ARC aku, jadi nanti aku akan sekalian buat videonya. Nah jadi kita lanjut lagi. Nah setelah itu, setelah melakukan foto dan pengambilan sidik jari, teman-teman sudah bisa pulang dan menunggu paspornya jadi. Biasanya paspornya jadi itu sekitar 4 hari sampai 1 mingguan. Jadi sekitar waktunya sekitar segitu. Atau seperti yang tadi saya bilang, kalau teman-teman beli amplop di 7-Eleven, teman-teman tinggal nunggu paspor teman-teman ini sampai di rumah. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua, karena tadi saya bilang waktu saya ngepost di Facebook saya ada yang nanya, Kak, kalau seandainya paspor saya hilang, gimana saya memperpanjangnya di Taiwan? Okay. Sebenarnya dokumen yang diperlukan itu sama aja kalau paspornya teman-teman hilang, tapi bedanya itu adalah yang maksudnya sama itu adalah formulir, terus ARC sama paspor lama semua di fotokopi, kemudian ada bukti pembayaran, dan ya kalau yang kerja ya kasihlah surat kerja atau kontrak kerja seperti itu. Dan kemudian teman-teman sebelumnya juga harus melaporkan kalau paspor teman-teman hilang di kepolisian. Jadi teman-teman harus melaporkan dulu ke kepolisian, kemudian meminta surat tanda hilang dari imigrasi terdekat tempat teman-teman tinggal. Nah kemudian selain itu teman-teman juga harus tapi memasang iklan di koran bahwa teman-teman kehilangan satu dokumen. Jadi memasang iklan kehilangan di koran seperti itu. Nah, jadi dokumen itu juga harus dipenuhi. Jadi agak ribet, makanya diusahakan jangan sampai namanya paspor ini hilang di sini, amit-amit banget ya, karena benar-benar ribet kalau hilang. Jadi selain teman-teman harus melaporkan kehilangan di kantor polisi, memasang iklan, teman-teman juga harus meminta tanda kehilangan dari imigrasi. Jadi cukup ribet, tapi dokumen lainnya sih sama. Nah jadi itu aja kalau bedanya kalau yang memperpanjang dan kehilangan paspor. Nah jam kapan sih KDI buka, jam berapa KDI buka? Nah jadi adalah KDI buka dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai jam 12 adalah untuk permohonan atau memasukkan dokumen untuk permohonan paspor. Nah jam 1 sampai jam 3 itu adalah untuk pengambilan paspor. Jadi buat teman-teman yang mau paspor itu di siang hari, kalau untuk mohon di pagi hari. Jadi teman-teman kalau mohon paspor mau bikin paspor, teman-teman jangan datang jam 1, karena jam 1 jam 2 itu sudah tidak bisa memasukkan dokumen, hanya bisa mengambil dokumen. Nah kemudian tapi kalau untuk hari Jumat dia mengambil dokumen itu mulai dari 1:30 sampai dengan jam 3. Nah tapi tadi saya udah bilang bahwa saya di pembuatan paspor kedua ini saya ngambil di hari Minggu. Lah memang ada KDI buka di hari Minggu? Ya ada. Tapi dalam 1 bulan KDI hanya buka 2 kali di hari Minggu.
Nah, buat teman-teman yang mungkin mau memanfaatkan hari libur atau nggak pengen jadwal kuliah atau jadwal sekolahnya terganggu, jadwal kerja terganggu karena pembuatan paspor, teman-teman bisa buat di hari Minggu, bisa perpanjang di hari Minggu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu jadwal KDI buka di hari Minggu, teman-teman bisa langsung komen untuk nanya, atau teman-teman juga bisa langsung Facebook aku, teman-teman bisa langsung ke fanpage aku atau ke Instagram aku untuk bertanya. Karena buat teman-teman yang di sini pasti ada yang suka lihat video aku dan suka ada yang nanya, pasti aku akan usaha untuk ngejawab. Kecuali kalau pertanyaan itu berulang-ulang, aku akan membuat video dan menjawab di dalam video. Nah, jadi buat teman-teman, dia ada buka di hari Minggu, tapi 1 bulan hanya 2 kali. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen gak terganggu bisa di hari Minggu. Nah, jadi untuk video kali ini aku hanya sampai di sini. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya atau masih punya pertanyaan atau masih ada yang kurang dimengerti atau masih belum jelas, teman-teman bisa langsung komen di bawah, aku akan usaha untuk menjawab. Dan buat teman-teman jangan lupa sekali lagi like, komen, subscribe, dan share video aku ini ya. Dan sampai berjumpa di video aku berikutnya. Bye bye.